pemirsa Dalwa TV, mari kita lanjutkan kajian kita tentang sunanul wudu. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan pelaksanaan wudu atau kapan kita disunatkan untuk melakukan wudu. Di antara sunnah ketika seorang membasuh kaki, ayyabtadi'a minal asabi, memulai membasuh kaki tadi minal asabi, dari jari-jari, ya. Ketika dia membasuh kakinya sendiri. Dan juga ketika seorang tadi membasuh kaki, dianjurkan membaca doa, Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tazilul aqdam. Atau Allahumma sabbit qadami ala sirat ma'a aqdami ibadikas sholihin. Ini ketika membasuh kaki kanan, dianjurkan oleh ulama membaca doa, ya Allah tetapkanlah kakiku di atas sirat bersama hamba-hambamu yang soleh. Dan ketika membasuh kaki yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar supaya tidak tergelincir kakiku ketika melewati sirat. Pada hari yauma tazillu aqdamal munafikin wal musyrikin, yang mana pada hari kiamat banyak tergelincir kaki-kaki orang musyrik dan orang-orang munafik. Sama juga ketika membasuh kaki disunatkan untuk menggosok kaki tadi. Dan juga melebihkan dari anggota yang wajib, yaitu melebihkan lebih yang wajib dari mata kaki, maka di atas mata kaki itu sunnahnya. Ya. Dan juga dimulai dengan kaki yang sebelah kanan sebelum kaki yang sebelah kiri. Ya. Dan juga di antara sunnahnya sama, harus dibasuh kaki tersebut sebanyak 3 kali. Ya. Maka juga disunatkan mualah antara kaki kanan, setelah itu membasuh anggota kaki kiri. Dan juga asyurbu, disunatkan meminum dari sisa air wudhunya. Ya, minum dari sisa air wudhu yang ada di tangan dan mencipratkannya di sarungnya dikit. Ya, ini diantara sunnah-sunnah yang waktu pelaksanaan wudhu. Juga ad-du'a ba'dal wudhu, berdoa setelah wudhu menghadap kiblat. Wa yarfa' yadayhi, dan mengangkat tangannya. Dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Maka selanjutnya dianjurkan oleh ulama untuk membaca surat Al-Qadar, yaitu surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, 1 kali. Kalau lebih baik juga dibaca sebanyak 3 kali. Dan juga juga dianjurkan sholat sunnatul wudu. Maka setelah wudu, seseorang tadi disunatkan untuk melakukan sholat sunnatul wudu. Usolli sunnatan wudu lillahi ta'ala. Setelah wudu, melakukan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Maka dalam wudu tadi juga dianjurkan sunnah-sunnahnya menghadap kiblat. Itu pun kalau tempat wudu kita kosong yang menghadap kiblat. Tapi jangan nggak mau wudu kalau nggak ngadep kiblat. Atau misalnya lagi nggak ada tempat wudunya ngadep kiblat, maka kita jangan maksakan untuk menghadap kiblat. Ya. Tapi sunnahnya seorang wudu menghadap kiblat. Juga al-julus, mau duduk, biasanya di sebagian masjid tempat wudunya itu ada tempat duduknya. Ya, seperti di pondok ada tempat duduknya. Tapi jarang kita lihat anak-anak wudu itu pakai tempat duduk, padahal disediakan untuk duduk ketika wudu. Ini termasuk sunnahnya. Ya. Dan juga tidak nafdul ma', mencipratkan air setelahnya
wudhu. Ini atau mengusap anggota wudhu dengan handuk atau dengan kain setelah wudhu. Ini termasuk apa? Makruh. Nah, makanya nggak boleh mengeringkan anggota wudhu. Juga diantara sunnah-sunnah waktu wudhu tidak berbicara ketika wudhu. Jangan wudhu ngobrol dengan temannya. Ya. Nah juga tidak menampar dengan keras wajahnya ketika mengambil air. Ya. Jadi jangan memukulkan air tadi ke wajahnya dengan keras. Ya, jadi biasa saja ketika mengambil air wudhu. Ya. Juga tidak meminta pertolongan orang lain untuk menuangkan air ya, ketika dia bisa mengambil air sendiri. Jadi tarkul isti'anah tidak minta pertolongan kepada orang lain sedangkan dia mampu untuk menuangkan air. Kecuali dalam keadaan sakit atau dalam keadaan tangannya tadi sakit. Yang mana ketika wudhu harus apa? Minta pertolongan kepada orang lain untuk menuangkan air wudhu. Ya. Dan juga di antara sunnahnya wudhu istishabun niyah ila akhir wudhu. Melanggengkan, membarengkan niat wudhu tadi sampai akhir wudhu. Jadi jangan ada apa ketika waktu pertengahan wudhu dia apa pengen tidak melangsungkan wudhunya. Ya. Maka adapun perkara-perkara yang dianjurkan seseorang untuk melaksanakan wudhu, kapan mata yustahabbul wudhu, kapan seorang tadi disunatkan untuk berwudhu, diantaranya seorang yang pengen tidur, atau seorang yang mau baca Quran, atau hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis ta'lim, atau seorang tadi mau zikir, mau istighosah, atau mau ziaratul kubur. Dan dianjurkan tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu setiap batal wudhunya. Maka disunatkan seorang tadi harus apa? Al-baqa' ala taharah daiman. Selalu langgeng mempunyai wudhu terus. Ya. Dan juga dianjurkan wudhu min ma'isail, dari air yang ngalir. Jangan airnya apa? Netap. Nah, maka dianjurkan, disunatkan sunnahnya wudhu tadi ketika seorang apa? Airnya ngalir, maka apa? Itu sunnahnya wudhu. Dan memperbaharui wudhu setiap sholat fardu. Itu tentunya di tempat yang banyak airnya. Dan juga apa? Wudhu dari makan min akli lahmil jazur, memakan daging ontah. Ini disunatkan setelah makan daging ontah apa? Untuk melakukan wudhu. Dan juga al-wudhu mimma masad hunar, berwudhu setelah makan makanan yang disentuh oleh api. Juga di antara perkara yang dianjurkan untuk wudhu, seorang melakukan wudhu minal hijamah, setelah berbekam. Ya, jadi ada satu riwayat anan Nabi SAW al-wudhu min kulli damin sa'il. Nabi menganjurkan wudhu setelah melakukan hijamah, yaitu setelah melakukan bekam. Juga yang tidak kalah pentingnya juga al-wudhu lil junub idza aradan naum awil akal awil syurbi awil jima. Seorang yang junub kalau dia pengen balik tidur lagi, atau pengen makan, atau pengen minum, atau pengen kumpul lagi dengan istrinya, maka disunatkan untuk berwudu. Jadi niatnya apa? Maka makruh orang yang dalam keadaan junub tadi melakukan makan dan minum, ataupun balik berhubungan dengan istrinya yang kedua kali atau ketiga kalinya tanpa berwudu terlebih dahulu. Jadi niatnya nawaitul wudu'a linnaum. Saya niat wudu untuk mau tidur karena dia dalam keadaan junub. Atau dia dalam keadaan junub mau minum, nawaitul wudu'a lisyurbi. Saya niat wudu untuk minum.
Juga di antara anjuran-anjuran Nabi, kapan seseorang tadi disunatkan untuk melakukan wudu, yusannu al-wudu minal ghadab. Disunatkan wudu ketika marah. Ya. Karena dalam sebuah hadis, haddatsani, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan an Abi Wail, qal sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innal ghadaba minasyaiton wa inna syaiton khuliqa min nar wa inna ma tudfa'un nar bil ma wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya kemarahan itu datangnya dari syaitan, dan syaitan sendiri diciptakan dari api, dan api tersebut bisa padam dengan air. Maka jika seorang kalian marah, maka hendaklah dia berwudu. Ya. Juga di antara hal-hal yang disunatkan untuk seseorang melakukan wudu, yaitu wudu setelah apa? Wudu minal ghibah wan namimah wal kidhib wa jumlatul ma'asi. Wudu setelah berghibah, setelah dia apa? Berbohong, setelah dia bermaksiat, maka dianjurkan untuk melakukan wudu, karena dengan wudu tadi apa? Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Juga al-wudu minal qai, wudu setelah seorang tadi muntah. Seorang tadi muntah, maka disunatkan untuk wudu. Al-wudu minan nu'as, wudu karena ngantuk. Jadi misalnya dari maghrib mau sholat isya, mau nunggu sholat isya dia ngantuk, maka disunatkan untuk wudu. Dan juga sunnah al-muhafadhu 'alal wudu fi jami'il ahwal, menjaga wudu di semua keadaan. Jadi di semua keadaan seseorang disunatkan al-baqa' 'alal wudu, yaitu al-baqa' 'alat thaharah daiman. Yaitu disunatkan melanggengkan wudu dalam setiap saatnya. Ini kullama ahdasa tawaddo'ah. Setiap seorang dari berhadas dia berwudu, termasuk perbuatan sunnah. Ya. Karena dalam al-baqa' 'ala thaharah, seorang yang selalu dalam keadaan thaharah apa? Memiliki keistimewaan, keutamaan yang besar. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk melakukan thaharah setiap saatnya, dan kita selalu menjadi orang-orang yang mudawim ala thaharah, yang bisa melanggengkan wudunya setiap waktu dan setiap saat. Mudah-mudahan dengan mempelajari sunan-sunan wudu, ya, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diakui sebagai umatnya, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan sunnah-sunnah Habibullah, sunnah-sunnah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, semakin semakin tergerak hati kita untuk mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kullama kasura fi'lal setiap kali kita banyak melakukan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menunjukkan kecintaan kita sangat besar kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perbuatan ibadah, perbuatan yang kita lakukan dalam sehari-harinya, yaitu diantaranya perbuatan wudu. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu dalam keadaan suci. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.